Sok, ya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun bertatap muka secara online tapi tidak mengurangi kenikmatan. Mohon untuk bagi adik-adik harap simak materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun kemarin saya sudah memperkenalkan diri, tapi kali ini saya mencantumkan biodata saja. Nama Ades Derajat, tempat tanggal lahir Ciamis 22 September 2002, alamat Dusun Tonggo, RT 2, RW 1, Desa Sedananya, Kecamatan Sedananya, Kabupaten Ciamis. Riwayat pendidikan SD, SDN 2 Sedananya, MTS, MTS Al-Huda Sedananya, SMK, SMK Al-Huda Sedananya. Pengalaman organisasi, Pradana Ambalan Gaji Muslim Pangkalan SMK Al-Huda Sedananya, Ketua Divisi OSIS SMK Al-Huda Sedananya. Akun sosial media, Facebook, Ades Derajat, WhatsApp, tercantum, Instagram, Ades Derajat _22, alamat email, adesderajat2202@gmail.com. Oke, untuk perkenalan saya anggap cukup. Selanjutnya langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan mengenai pengenalan ambalan Nah, apa itu ambalan? Ambalan menurut asal katanya berarti balai desa, dan dalam pengertian yang ada dalam gerakan pramuka berarti tempat, wahana, wadah untuk berkumpulnya para penegak guna mengolah jiwa, berlatih, berkarya, bermusyawarah dan bermufakat untuk menggarap kegiatannya. Sedangkan yang dimaksud organisasi ambalan penegak menurut gerakan pramuka yaitu susunan penataan anggota ambalan dan kepengurusannya yang terdapat pada setiap ambalan penegak untuk mengatur semua kehidupannya. Selanjutnya, tujuan organisasi dari ambalan penegak. Adanya organisasi ambalan penegak bertujuan agar pramuka penegak belajar berorganisasi dengan secara praktis yang mengarah kepada perkembangan sifat demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perangkat ambalan. Yang pertama, nama ambalan. Nama ambalan merupakan identitas pokok suatu ambalan. Nah, berikut nama ambalan di Pangkalan SMK Al-Huda Sadananya. Ambalan
Jangan berkerimbunan. Boba san. Ah, Berkumpul. Kecekeun. Tuh, karena ngomong sama dia orang. lanjut. Atuh tong di eta.
Gimana ya, lo? Tuh. Dibuka. Maaf, tolong untuk audionya jangan di unmute ya, supaya suaranya jernih. Nanti pada sesi tanya jawab baru silakan di unmute. Ya, terima kasih. Nah, berikut adalah lambang ambalan ataupun bedga ambalan Kiai Haji Muslim. Adapun keterangan dari logo tersebut, tulisan Haji Muslim adalah nama satu ambalan putra, pagar uji besi bergerigi 10, berpedoman pada dasar dharma sebagai kode kehormatan dalam bersikap, bintang, cita-cita mulia, agung dan kuat, buah nyiur, generasi muda, nah, untuk buah nyiur, generasi muda yang siap tumbuh dan berkembang, berperan aktif, bertahan diri dan mampu menjaga diri. Lambang Pastabikul Khairat adalah Amsal Ambalan yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Pita, pengikat satuan arah. Kitab ambalan, selalu insan, akademis, berpikir ilmiah dan berpegang pada literatur yang menghantarkan cita-cita. Warna ungu dan kuning mempunyai keterampilan kepemimpinan dan suka menolong. Lambang ambalan Siti Khadijah ataupun bedga ambalan dari Siti Khadijah. Keterangannya, tulisan Siti Khadijah, nama satu ambalan putri yang diambil dari istri Nabi Muhammad SAW. Pagar uji besi bergerigi 10, berpedoman pada dasar dharma sebagai kode kehormatan dalam bersikap, bintang, cita-cita mulia, agung dan kuat, buah nyiur, generasi muda yang siap tumbuh dan berkembang, berperan aktif, bertahan diri dan mampu menjaga diri. Lambang Pastabikul Khairat, Amsal ambalan yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Pita, pengikat satuan arah. Kitab ambalan, selalu insan, akademis, berpikir ilmiah dan berpegang pada literatur yang menghantarkan cita-cita. Warna ungu dan kuning mempunyai keterampilan kepemimpinan dan suka menolong. Untuk adat istiadat ambalan, adat ambalan adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang selalu dan dijalankan terus-menerus guna menunjang perilaku kehidupan warga ambalan tersebut. Sehingga apabila seseorang tidak dapat melaksanakannya, seakan-akan telah melanggar peraturan yang besar. Selanjutnya ada Amsal Ambalan. Amsal Ambalan adalah suatu simbol perjuangan dan arah pendidikan, pembinaan, dan kegiatan sehari-hari dari warga ambalan yang dituangkan dari kata-kata mutiara atau butir-butir hikmah yang mengandung hikmah arti. Amsal ambalan di pangkalan SMK Al-Huda Sadananya adalah Pastabikul Khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan.
Selanjutnya pusaka ambalan. Pusaka ambalan adalah suatu perkakas yang mengandung makna tersendiri bagi suatu ambalan dan merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun kepada warga ambalan yang bersangkutan, di mana warga ambalan merasa kewajiban untuk memeliharanya atau menjaganya, bukan berarti menyembah. Kepada peserta mata cakap, tidak boleh menggunakan pensil untuk mencoret-coret screen. Harap dihapus karena mengganggu pandangan. Video cobaan. Nah, video. Pusaka ambalan Bangkalan SMK Al-Huda Sedananya. Oke, sekali lagi peringatan kepada seluruh peserta mata cakap. Harap tidak menggunakan fitur pensil ataupun pena untuk mencoret-coret screen ataupun layar pada handphone kalian. Lanjut, pusaka ambalan Pangkalan SMK Al-Huda Sedananya. Untuk ambalan KJ Muslim adalah tongkat. Ambalan Siti Khadijah adalah pena. Selanjutnya ada sandi ambalan. Sandi ambalan adalah suatu prosa atau puisi yang menghimpun aspirasi para pramuka penegak yang berada di ambalan tersebut, yang mempunyai makna cita-cita, perilaku, serta arah tujuan pendidikan dan kegiatan warga ambalan tersebut. Berikut isi dari sandi ambalan yang berada di SMK Al-Huda Sedananya. Sandi ambalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ikhlas hati ini, kami mengerjakan semua tugas sebagai anggota pramuka yang setia, yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bisa itu. Yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan berpegang teguh pada Trisatya dan Dasa Dharma. Menjalankan tugas dengan ketelitian dan kecerdasan. Melaksanakan tugas dengan gesit, lugas, ikhlas, dan tuntas. Tanpa melupakan ketegasan. Karena itulah kehendak ambalan kita, ikhlas, cerdas, tegas, lugas, dan tuntas. Nah, selanjutnya ada panji ambalan. Panji ambalan adalah suatu bendera yang menghimpun seluruh perangkat ambalan, sehingga apabila dikibarkan, terbayanglah seluruh aspek kehidupan ambalan. Adat ambalan. Adat keseharian di ambalan KJ Muslim dan Siti Khadijah. Untuk pakaian dan penampilan. 1. Penggunaan seragam pramuka lengkap dapat disesuaikan dengan SK yang berlaku, yaitu SK 2014. 2. Memakai seragam pramuka lengkap untuk anggota pramuka penegak, baret, topi boni, kacu melebihi pusar, memakai kerudung segi 4 untuk putri,
memakai ikat pinggang pramuka, kaos kaki hitam untuk putra, kaos kaki coklat untuk putri, sepatu warrior, rok dan celana harus melebihi mata kaki, badge, budep. 3. Memakai seragam pramuka lengkap untuk bantara atau laksana. Baret Polri, topi boni, balok bantara atau laksana, kacu melebihi pusar, sabuk pramuka, kaos kaki hitam, kaos kaki coklat, pentopel bantara, badge, sangga, budep, name tag, tanda jabatan, talikur untuk Dewan Ambalan, inti. Memakai baret saat di lapangan dan dibuka saat di ruangan. Saat di ruangan, baret tidak dipakai, tidak boleh dimasukkan ke dalam saku celana atau tempat sembarangan, wajib disimpan di tempat semestinya. Segala atribut yang bersifat dijahit harus dijahit sesuai aturan. Pada pelaksanaan apel maupun upacara, harus mengenakan seragam pramuka lengkap. Balik kanan jongkok untuk merapikan pakaian. Adat ambalan pada saat makan. Ketika makan, anggota ambalan berbaris mengambil makanan, lalu membentuk lingkaran yang rapi jika di lapangan. Jika di kelas, berbaris seperti biasa. Kacu diserempangkan ke bahu atau dimasukkan ke dalam baju. Sebelum makan diberi aba-aba sikap duduk. Lalu setelah anggota duduk, maka mengucapkan terima kasih. Sebelum makan harus ada. Sebelum makan, harus ada perwakilan satu orang untuk membacakan dan berdoa. Anggota diduduk siap gerak, posisi badan tegak. Setelah berdoa, pemimpin doa memberi aba-aba, duduk istirahat gerak. Anggota bisa bebas duduk dengan mengucapkan selamat makan, terima kasih. Makan dan minum. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Makan dan minum tidak boleh berdiri. Makanan cari mulut, bukan mulut cari makanan. Maka tidak boleh sambil bercanda, bersenda gurau, atau ngobrol. Makanan atau minuman tidak boleh jatuh ke tanah meskipun sedikit. Yang jatuh suruh dipungut dan dibuang ke tempatnya. Makanan tidak boleh tersisa satu seri, tersisa satu remes satu seri. Setelah makan, memimpin doa memberi aba-aba, duduk siap gerak, lalu memimpin kembali doa setelah makan. Nama video. Adat ambalan ketika berbicara, dilarang membuat forum di dalam forum. Di dalam sebuah forum, bila ingin bertanya, harus mengangkat tangan, berbicara ketika sudah diperkenankan oleh pemimpin forum. Jika adik kelas ingin bertanya materi, bisa acungkan tangan. K. Menjaga sopan santun. Menjaga lisan dari ucapan yang bersifat mencela, memfitnah, menjelekkan orang lain, dan sara. Untuk tidur, tidak boleh mengenakan seragam pramuka lengkap. Tidak boleh mengenakan seragam pramuka lengkap. Jam malam maksimal tidur jam 22.30, kecuali ada kepentingan mendadak. Satuan terpisah antara DA Putra dan DA Putri. Lampu disesuaikan. Adat keluar masuk ruang ambalan. Alas kaki dilarang dikenakan di ruangan ambalan. Tidak boleh meninggalkan sampah di ruangan ambalan. Wajib menjaga kebersihan dan kerapihan
Bagi DA, ingin memasuki ruangan ambalan ketika rapat berlangsung, mengetuk pintu dulu. Ketika di dalam ruangan, baret atau topi harus dilepas. Menjaga kebersihan ruang ambalan. Kebersihan ruang ambalan tanggung jawab Dewan Ambalan. Tugas DA disusun dalam sebuah jadwal piket. Tiap kelompok piket mempunyai penanggung jawab satu orang. Penanggung jawab piket mencatat yang tidak melaksanakan piket dan mengontrol piket. Seluruh DA wajib mematuhi piket. Rapat. Harus datang tepat waktu. Harus dihadiri oleh minimal satu orang dari setiap sangga. Setiap DA harus profesional. Dilarang membuat forum dalam forum. Apabila ingin bertanya bisa angkat tangan dan berbicara ketika sudah diizinkan oleh pemimpin rapat. Apabila ada yang hendak meninggalkan rapat, harus seizin pemimpin rapat. Apabila tidak dapat menghadiri rapat, hendak melampirkan surat izin yang ditandatangani oleh Pangdat. Hasil rapat harus disebarkan kepada anggota departemen. Masih. Untuk kegiatan kegiatan pramuka rutin, kegiatan pramuka Ambalan KJ Muslim dan Siti Khadijah dilaksanakan setiap hari Jumat. Sebelum kegiatan dimulai harus ada briefing. Tidak diharapkan ketika kegiatan tidak tersistematis. Setiap kegiatan pramuka diawali dengan apel pembukaan dan diakhiri dengan apel penutupan. Apel ditiadakan apabila kondisi tidak memungkinkan. Setiap kegiatan pramuka rutin, peserta didik dan Dewan Ambalan wajib sholat asar berjamaah di masjid. Bagi peserta didik putri yang berhalangan maka akan diisi dengan kegiatan keputrian. Peserta didik dan Dewan Ambalan yang berhalangan mengikuti pramuka wajib melampirkan surat sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh pemangku adat. Seluruh peserta didik dan Dewan Ambalan wajib memakai seragam pramuka lengkap. Seluruh Dewan Ambalan wajib menjaga kewibawaan setiap pribadinya selama kegiatan berlangsung. Dewan Ambalan dilarang berdiskusi di depan peserta didik. Dewan Ambalan dilarang menegur Dewan Ambalan lainnya di depan peserta didik. Harus ada evaluasi setelah kegiatan kepramukaan. Ketika sedang kegiatan pramuka dilarang mengoperasikan handphone. Semua anggota pramuka dan Dewan Ambalan wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI. Ketika sedang di ruangan, semua anggota Bantara tidak boleh berisik dan bercanda. Berikut adalah foto Dewan Ambalan yang saya lampirkan hanya sebagian. Ini dulu di foto ketika melaksanakan Jota dan Joti. Tapi tidak semuanya ikut. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik yang ingin bertanya, saya buka untuk sesi pertanyaan.
Silakan adik-adik yang mau bertanya ke Kak Ajat, dipersilakan. Tinggal Anda unmute saja mikrofonnya dan silakan ajukan pertanyaan. Saya tak. Ya. Ya. Silakan yang mau bertanya. Itu ada yang di sini namanya Oppo. HP-nya mungkin hanya HP Oppo. Sudah dibuka mikrofonnya. Silakan kalau mau bertanya. Waktu kita tersisa 5 menit lagi, jadi masih ada kesempatan silakan untuk bertanya mengenal lebih dekat tentang Dewan Ambalan. Mana? Warung naon eta mah? Tulis ya, sudah buka ini mikrofonnya, silakan. Tulis. Nah, tulis. Kemudian ada Indah Lestari juga sudah buka mikrofonnya. Silakan kalau mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Kak Ajat di closing aja. Oke, baik, bila tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup untuk pengenalan tentang Dewan Ambalan. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan apa yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit kemudian kita lanjutkan ke materi sejarah. Tapi tunggu dulu 10 menit, kita end dulu ya.